Ujian nasional merupakan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dan ujian nasional selalu menjadi saat-saat yang menakutkan bagi para pelajar tingkat menengah, khususnya SMP tingkat akhir di setiap tahunnya. Selain itu, kontroversi tentang pelaksanaan ujian nasional pun terus terjadi setiap tahun. Beberapa orang menganggap ujian nasional tidak dapat mengukur apakah seorang siswa bisa lulus untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau tidak. Beberapa orang lainnya menganggap hal tersebut adalah tolak ukur untuk menentukan kematangan seorang siswa untuk melanjutkan pendidikan. Tahun ini penentu kelulusan tak banyak mengalami perubahan dibanding tahun lalu, yaitu 60% dari nilai skor UN dan 40% dari nilai skor UAS. Oke, namanya siapa? Rizka. Rizka, persiapan lo menjelang ujian nasional itu apa aja sih? Kalau menurut gue sih ya banyak tidur deh kayaknya. Nah, terus apa lagi? Banyak tidur, terus mungkin belajar bareng-bareng sama temen. Soalnya kalau kita nggak banyak tidur, kan nggak lucu nanti UN-nya. Tiba-tiba tidur ya. aja kan, nggak lulus sudah. Oke, terus harapan lo apa nih untuk seluruh siswa SMP di Indonesia? Harapan gue sih ya gimana ya, kerjaan itu yang benar-benar nggak dianggap serius banget sih. Ya kan soalnya gue juga kurang setuju sih sama UN ya, gimana kayak cuma 4 hari penentuan buat lulus, gue sekolah 3 tahun 4 hari buat lulus, itu gimana ceritanya itu? Terus kayak saya pinter cuma bulutan kagak bisa, kagak lulus. Jadi yang kayak buat teman-teman ya belajar, terus yang ya jangan terlalu serius juga sih, jangan kalau kagak bisa ya nanya temen, jangan fokus ke satu nomor doang. Oke, thank you Rizka ya. Iya, makasih. Oke, namanya siapa? Olive. Olive, persiapan lo menjelang ujian nasional apa aja nih? Ya belajar yang cukup aja lah, sama istirahat yang benar, sama jaga kesehatan aja, gizi di asupannya yang benar. Terus harapan lo apa nih untuk UN yang tahun ini? Ya semoga angkatan saya lulus dengan nilai yang bagus, sama seluruh siswa kelas 9 di Indonesia nilainya juga mendapat nilai diharapkan yang tinggi. Oke, makasih Olive ya. Iya. Perbedaan UN tahun ini dan tahun sebelumnya adalah pada aspek penggandaan soal untuk UN tingkat SMP yang dibuat penyelenggara tingkat pusat bersama daerah. Soal pun tetap dicetak dalam 5 versi untuk menghindari adanya kecurangan saat UN berlangsung. Dah. Oke Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Emil. Oke, Pak Emil, persiapan sekolah itu menjelang ujian nasional itu apa sih Pak? Sebenarnya banyak persiapan. Kalau dalam persiapan kualitasnya mereka diarahkan setiap hari ada pemantapan atau pendalaman materi. Itu juga sudah dipersiapkan kurang lebih dari setahun yang lalu. Nah, sekarang menjelang ujian nasional memang sengaja tidak terlalu diporsir. Jadi tapi tetap setiap hari masuk ada pendalaman materi. Setelah itu mereka pulang. Itu mungkin persiapan sudah banyak. Terus harapan Bapak ke depannya, harapan Bapak untuk ujian nasional tahun ini apa? Harapannya mungkin kalau dari segi nilai rata-ratanya bertambah. Misalkan kalau tahun lalu itu sekitar 7,5, sekarang mudah-mudahan bisa 8 atau 8,5 lah rata-rata seluruhnya. Terima kasih ya Pak. Iya, sama. UN untuk tingkat SMP akan dilaksanakan tanggal 23 sampai 26 April 2012 dengan UN susulan pada tanggal 30 April hingga 4 Mei 2012. Mata pelajaran yang diujiankan adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, hingga Ilmu Pengetahuan Alam. Menjelang UN, siswa SMP Negeri 12 Jakarta terlihat masih melakukan aktivitas normal. Persiapan dilakukan sama dengan SMP lainnya, yaitu dengan pendalaman materi dan tryout. Ujian nasional adalah kebijakan pemerintah, sehingga ujian nasional tetap harus dilaksanakan. Bagaimanakah nasib para pelajar kita? Hal tersebut dapat dilihat dari hasil akhir ujian nasional tahun ini. Pro dan kontra di kalangan masyarakat tentang kenaikan BBM non-subsidi terus bergulir. Sebagian masyarakat pengguna BBM non-subsidi merasa keberatan dengan kenaikan tersebut karena biaya pengeluaran menjadi lebih besar dibanding pendapatan. Banyak pengguna BBM non-subsidi Pertamax yang beralih ke SPBU selain Pertamina karena harganya yang relatif lebih murah.
Hal tersebut merupakan faktor utama yang membuat harga Pertamax turun dari semula dinaikkan menjadi Rp10.200 dan sekarang seharga Rp10.000 per liternya. Diharapkan pemerintah lebih bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain nantinya yang berhubungan dengan harga BBM. Bagaimanakah masyarakat bisa mengkonversi pemakaian BBM subsidi menjadi BBM non-subsidi jika harga terus melambung tinggi? Mari kita tunggu apa yang akan dilakukan pemerintah ke depannya. Pintu air Manggarai merupakan salah satu pintu air yang berada di banjir kanal dan digunakan untuk mengatur debit aliran air ke dalam kota yang berasal dari Kali Ciliwung Lama. Pintu air Manggarai kemungkinan dibangun sebelum tahun 1919 bila merujuk pada prasasti yang melekat pada dinding pintu air yang menyebutkan, untuk pertama kalinya sebuah banjir besar dapat dialihkan dari Menteng dan Weltevreden melalui kanal yang dimulai dari pintu air ini. Saat ini kondisi pintu air Manggarai tidak terurus dan dipenuhi sampah. Kondisi ini mengakibatkan peranan pintu air Manggarai tidak seperti yang seharusnya, di mana jika intensitas hujan tinggi, pintu air Manggarai tidak dapat menampung seluruh debit air dari kali-kali di sekelilingnya. Hal ini dapat terjadi akibat kurangnya pengawasan Pemda DKI dan perhatian pemerintah mengenai kondisi pintu air Manggarai tersebut. Sehingga sampah-sampah di pintu air Manggarai tidak dapat ditanggulangi. Hingga saat ini belum ada tindakan penanggulangan yang signifikan mengenai masalah tersebut. Sampai kapankah masalah sampah di Jakarta khususnya pintu air Manggarai dapat teratasi? Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di pintu air Manggarai di Bilangan, Jakarta Pusat. Dan seperti inilah kondisi sampah di pintu air Manggarai. Masalah sampah merupakan masalah kita bersama. Maka dari itu kita harus mendukung program pemerintah dalam membenahi sampah di Jakarta. Marilah kita buang sampah pada tempatnya. Saya, Novis Toning Putri dan Eki Rahmandani melaporkan. Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau yang biasa disebut dengan Car Free Day adalah program pemerintah yang diadakan setiap minggu kedua dan keempat setiap bulannya, yang dimulai dari pukul 6 pagi sampai 12 siang di DKI Jakarta. Dan program ini sudah menjadi lifestyle bagi masyarakat ibu kota di masa sekarang ini. Program Car Free Day dicanangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009. Dan bertujuan untuk mengurangi tingkat polusi di DKI Jakarta. Seiring dengan berjalannya Car Free Day, ternyata program ini tidak hanya bisa membantu mengurangi tingkat polusi, tetapi juga bisa menjadi sarana berolahraga bagi para warga DKI Jakarta. Sarana berkumpul bersama anggota keluarga, tempat bermain dan rekreasi yang murah dan menyenangkan bagi para anak-anak dan juga sebagai ajang berkumpul bagi para remaja ibu kota. Dan tak hanya itu saja, Car Free Day pun juga bisa menjadi sarana untuk kegiatan lingkungan dan kemanusiaan, serta sarana untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat yang ditujukan kepada pemerintah. Car Free Day juga menjadi tempat untuk mengais rezeki bagi para pedagang, dan tak bisa dipungkiri, program ini pun membantu meningkatkan taraf hidup mereka. Karena setiap Car Free Day, pendapatan mereka ternyata jauh lebih besar daripada hari biasa. Kita doakan semoga pemerintah bisa membuat program-program lainnya yang serupa tapi tak sama dengan Car Free Day. Karena program seperti ini banyak memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat DKI Jakarta, dan khususnya untuk DKI Jakarta sendiri. Semoga Car Free Day bisa terus dipertahankan dan dikembangkan oleh Pemprov DKI. Dan mari kita buat Jakarta menjadi ibu kota yang bebas polusi dan bebas sampah. Semoga Jakarta bisa menjadi lebih baik ke depannya. Anda pastinya tahu tentang sepeda tua ontel, bukan? Nah, jika Anda adalah salah satu pencinta sepeda tua ontel, sangat diwajibkan untuk Anda datang ke Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat setiap hari Minggu pagi. Karena di sana ada salah satu komunitas sepeda ontel tertua di Jakarta, yaitu Komunitas Ontel Batavia atau yang bisa disingkat dengan KOBA. Ya, nama saya Prakoso Putra Probono. Saya adalah humas daripada KOBA, yaitu Komunitas Ontel Batavia, salah satu komunitas sepeda
sepeda tua tertua di Indonesia. Ya, kami berdiri sebetulnya tahun 2005. Namun sebetulnya kami sudah terbentuk daripada tahun 1998 di Silang Monas sana, di mana anggotanya hanya sedikit pada saat itu, kemudian berpindah ke HI, dan sekarang saudara bisa lihat sendiri anggota kami semakin banyak. Tujuan kami yang pertama adalah menjalin silaturahmi dan persaudaraan. Yang kedua adalah melestarikan budaya bersepeda di Indonesia. Ya, terima kasih. Komunitas Koba berkumpul tidak hanya sekedar untuk berbincang-bincang saja, tetapi mereka juga menjual berbagai pernak-pernik sepeda ontel dengan harga kaki 5 tetapi kualitas bintang 5. Komunitas ini pun juga selalu menjadi sorotan bagi masyarakat yang ada di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, karena banyak dari mereka yang memiliki model sepeda yang unik ataupun berpakaian unik. Lucu sekali bukan? Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dengan Koba, sangat mudah sekali. Anda langsung datang saja ke Bundaran Hotel Indonesia. Tapi yang terpenting, Anda harus mempunyai sebuah sepeda ontel tentunya. Untuk itu, mari kita dukung komunitas ontel Batavia ini. Dan kita juga harus kembalikan berbudaya bersepeda di Indonesia. Karena tidak hanya sehat, tetapi juga menyenangkan.